Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hudani Nabila Fahmi dengan NIM 21020100010 dari kelas PAI 2A. Di sini saya akan melakukan tugas video dari mata kuliah PKN. Langsung saja. Pertanyaan nomor 1 yaitu bagaimana tanggapan kalian mengenai isu pemilu dan penambahan masa jabatan presiden? Pendapat saya tentang penambahan masa jabatan presiden itu tentu saja saya tidak setuju karena tidak sesuai dengan konstitusi. Konstitusi mengamanatkan bahwa hanya 2 periode saja selama 10 tahun. Jadi saya tetap setuju pemilu tetap diadakan. Kemudian ketentuan masa jabatan kepresidenan diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, MPR tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah pasal 7 UUD NKRI 1945. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan alur pelaksanaan pemilu presiden dan lembaga yang terlibat dalam pemilu. Yang pertama itu pencalonan. Pencalonan ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu pendaftaran pasangan Cawapres dan Cawapres. Yang kedua pemeriksaan kesehatan. Yang ketiga verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres. Yang keempat pengumuman verifikasi kelengkapan persyaratan. Yang kelima perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan Capres dan Cawapres. Yang keenam penyerahan perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan Capres dan Cawapres. Yang ketujuh verifikasi hasil perbaikan kelengkapan pasangan Capres dan Cawapres. Yang kedelapan pengumuman hasil verifikasi perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan Capres dan Cawapres. Yang kesembilan pengusulan bakal pasangan Capres dan Cawapres. Yang kesepuluh pemeriksaan kesehatan. Yang ke-11 verifikasi kelengkapan dokumen pasangan Capres dan Cawapres. Yang ke-12 pengumuman hasil verifikasi pengumuman Capres dan Cawapres. Kemudian kampanye. Kampanye ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, pertemuan antara pasangan Capres dan Cawapres atau tim kampanye tentang pelaksanaan kampanye. Yang kedua, deklarasi pemilu presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, kampanye. Yang keempat, masa tenang. Yang kelima, laporan dana kampanye. Sebuah laporan rekening khusus. Ada beberapa tahap laporan rekening khusus dalam kampanye. Yang pertama itu laporan penerimaan dana kampanye. Yang kedua pengumuman penerimaan dana kampanye. Yang ketiga laporan penerimaan dana kampanye. Keempat pengumuman penerimaan dana kampanye. Yang kelima laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Selanjutnya penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye ke kantor akuntan publik. Kemudian audit dana kampanye. Kemudian penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU. Kemudian pemberitahuan hasil audit dana kampanye kepada pasangan calon dan kampanye tim. Selanjutnya pengumuman hasil audit dana kampanye. Selanjutnya itu pemungutan dan perhitungan hasil suara yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Yang kedua pemungutan suara di TPS luar negeri. Yang ketiga penghitungan suara di TPS luar negeri. Yang keempat penyusunan berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di TPS atau TPSLN. Yang kelima pengumuman perhitungan suara di TPS dan TPSLN. Yang keenam penyampaian hasil perhitungan suara dan alat kelengkapan di TPS dan TPSLN. Selanjutnya
rekapitulasi hasil perhitungan suara. Yang pertama PPS yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara. Yang kedua, pengumuman rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat desa atau kelurahan. Yang ketiga, penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan alat kelengkapan suara. Selanjutnya PPK yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penyusunan berita acara. Yang kedua, pengumuman sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan. Yang ketiga, penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU. Yang ketiga, PPLM terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu penghitungan suara melalui pos dan drop box. Yang kedua, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penyusunan berita acara. Yang ketiga, pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN. Yang terakhir, penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan alat kelengkapan suara. Yang keempat itu KPU kabupaten atau kota. Terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penyusunan berita acara. Yang kedua, pengumuman sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten atau kota. Dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten atau kota kepada KPU provinsi. Yang kelima, KPU provinsi. Yang pertama terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penyusunan berita acara. Yang kedua, pengumuman sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi. Kemudian penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi kepada KPU. Yang keenam, KPU terbagi menjadi 2 tahap. Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi dan PLN. Kemudian penyusunan berita acara. Dan tahapan yang terakhir yaitu penetapan hasil pemilu. Biasanya penetapan hasil pemilu ini paling lama sekitar 14 hari. Yang ketiga, jelaskan alur penetapan sebuah undang-undang sehingga tahap pelaksanaan serta siapa yang terlibat di dalamnya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat 1 menyebut bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di Pasal 20 Ayat 2 disebutkan bahwa setiap rancangan undang-undang RUU dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Adapun beberapa tahapan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Yang kedua, RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Yang ketiga, RUU kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Yang keempat, RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk RUU anggaran pendapat dan belanja negara APBN. RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang serta RUU pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Yang kelima, pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Yang keenam, di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut.
Yang ketujuh, jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Yang kedelapan, pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Yang kesembilan, pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. 10. Apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Yang 11. Bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam undang-undang ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Yang terakhir, dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam pembentukan undang-undang ini, yaitu DPR, Presiden, dan DPD. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diajukan oleh anggota komisi atau gabungan komisi. Itulah beberapa jawaban dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.